Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ririn Ranabila dengan NPM 234-10162 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Untuk materi yang akan saya paparkan berjudul Iklim Komunikasi, Dasar Hubungan Personal. Teman-teman tahu nggak sih bahwa tidak hanya cuaca saja yang memiliki iklim, tapi komunikasi juga sedemikian rupa. Nah, apa sih definisi dari iklim komunikasi itu sendiri? Iklim komunikasi merupakan konsep yang menggambarkan perasaan atau suasana hati di antara individu, baik itu marah, khawatir, merasa aman atau nyaman, asing, diterima atau ditolak, dan terbuka atau defensif. Kemudian ada beberapa fungsi mempelajari iklim komunikasi. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang budaya organisasi. Iklim komunikasi mencerminkan budaya organisasi, termasuk nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut. Pemahaman ini membantu individu beradaptasi dengan budaya organisasi dan bekerja secara efektif. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi efektif. Ketika orang merasa nyaman dan terbuka untuk berkomunikasi, mereka lebih cenderung untuk berbagi informasi, ide, dan umpan balik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kolaborasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah mengurangi terjadinya konflik. Iklim komunikasi terbuka dan transparan membantu mengurangi konflik. Perbedaan didiskusikan dan masalah dapat diselesaikan secara konstruktif. Kemudian ada faktor-faktor yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama adalah investasi, merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain ketika menjalin hubungan, dan sesuatu tersebut tidak dapat diambil kembali jika hubungan sudah berakhir. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mendapatkan hasil dari investasi adalah dengan terus berada dalam hubungan tersebut. Contoh, ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, seseorang tersebut akan menunjukkan kasih sayangnya entah itu dalam bentuk kesediaan waktu, materi, pikiran, tenaga, dan lain-lain dalam setiap komunikasi yang ia lakukan. Yang kedua adalah komitmen, yaitu menunjukkan keseriusan, dedikasi, dan tekad yang kuat dalam suatu hubungan. Komitmen didasarkan oleh keputusan, bukan perasaan. Hubungan yang berkomitmen berpikiran bahwa mereka akan terus bersama. Contoh, menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti rencana masa depan. Ketika pasangan memutuskan untuk berkomitmen, mereka bertanggung jawab untuk terus berhubungan dan keterkaitan. Yang ketiga adalah kepercayaan, mengacu pada rasa yakin yang memungkinkan individu untuk merasa aman, nyaman, dan terhubung secara emosional dengan orang lain, tanpa perlu mengawasi atau memverifikasi secara terus-menerus. Contoh, menyikapi konflik atau perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif dan penuh pengertian. Menunjukkan bahwa Anda percaya pada kemampuan bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa merusak hubungan. Yang keempat adalah keterbukaan, mengacu pada kemampuan dan kemauan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara jujur dan autentik tanpa takut dihakimi. Ini menggambarkan proses membangun dan merefleksikan kepercayaan dalam hubungan. Keterbukaan memungkinkan komunikasi yang lebih dalam dan lebih bermakna. Contoh, berbagi mimpi dan cita-cita masa depan dengan pasangan atau sahabat dengan tujuan untuk saling mendukung dan mengerti agar mendapatkan kenyamanan dalam hubungan. Yang kelima adalah nyaman dengan pertentangan ide. Komunikasi yang bermanfaat adalah merasa nyaman akan pertentangan ide dari lawan bicara. Sudut pandang yang berbeda menjadikan individu saling memahami dan menimbulkan kenyamanan dalam hubungan. Contoh, saling mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami sudut pandang satu sama lain. Ada strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan iklim komunikasi. Yang pertama adalah melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan pendapat. Keempat, memberikan apresiasi atas pencapaian orang lain. Kelima, menghindari hal yang dapat menyebabkan konflik. Dan yang terakhir adalah membangun lingkungan yang positif serta mendukung. Kemudian kesimpulannya, secara keseluruhan, iklim komunikasi yang positif dalam hubungan personal menciptakan suasana di mana individu merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Ini memperkuat ikatan emosional, meningkatkan kualitas hubungan,
dan memudahkan dalam mengatasi tantangan bersama. Iklim komunikasi yang sehat tidak hanya mempertahankan hubungan yang harmonis, tetapi juga mendorong pertumbuhan pribadi dan kedekatan emosional yang lebih mendalam. Pemaparan materi saya telah sampai pada bagian akhir, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya mulai dari awal sampai dengan akhir. Serta saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan perilaku dalam menyampaikan materi kali ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.